Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Swimmers yang dirilis pada tahun 2014. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang siswa beramatan dan juga sahabatnya yang bernama Perth sedang berlatih berenang bersama. Mereka berdua sudah sejak lama menjadi sahabat. Mereka juga memiliki hobi yang sama, yaitu berenang. Kemampuan mereka dalam berenang terbilang sangat hebat. Oleh karena itu, mereka pun memutuskan untuk menjadi atlet renang di sekolah mereka. Dalam perlombaan renang, Tan selalu menjadi juara 1, sedangkan Perth selalu menjadi juara 2. Ketika mereka sedang asyik berlatih berenang, datanglah pacar dari Tan bernama Ice. Kemudian Tan pun mulai memperkenalkan Ice pada Perth. Setelah perkenalan itu, Perth terlihat sangat tertarik dengan Ice yang memiliki wajah yang sangat cantik. Suatu hari, Ice pergi menuju kolam renang untuk belajar berenang bersama Tan. Namun setelah sekian lama menunggu, Tan tidak kunjung datang ke kolam renang. Tak bisa lama, Tan menelpon Ice untuk memberitahukan bahwa Tan sedang sibuk latihan untuk perlombaan renang, sehingga dia tidak punya waktu untuk mengajarkan Ice cara berenang. Kebetulan saja di sana ada Perth yang menguping pembicaraan mereka. Perth pun bersedia untuk mengajarkan Ice cara untuk berenang. Di malam harinya, mereka berdua datang ke kolam renang dan di sana Perth mulai mengajarkan Ice cara berenang. Saat sedang asyik belajar renang, Perth malah mencium Ice dan mulai menyatakan cintanya pada Ice. Seketika Ice pun merasa terkejut dan tidak menyangka jika Perth akan menyatakan cinta kepadanya. Sejak pernyataan cinta itu, Perth dan Ice sering bertemu secara diam-diam tanpa diketahui oleh Tan. Karena perhatian lebih yang diberikan Perth pada Ice pun mulai menyukai Perth dan mereka memutuskan untuk berpacaran tanpa diketahui oleh Tan. Beberapa hari kemudian, Ice memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Tan. Ice ingin hubungannya dengan Perth tidak disembunyikan lagi dari orang-orang. Dia pun meminta Perth untuk memberitahukan Tan tentang hubungan percintaan mereka. Namun Perth ingin memberitahukan hal itu ketika Tan selesai mengikuti perlombaan renang. Saat Perth dan Ice asyik berenang, tiba-tiba saja Tan datang mencari Perth. Beruntungnya Perth berhasil mengalihkan perhatian Tan supaya dia tidak melihat Ice. Di sana Tan memberitahu Perth bahwa dia sudah putus dengan Ice. Tan terlihat sangat bersedih akibat hubungannya yang telah usai. Setelah memberitahukan hal itu, Tan pun segera pergi dari sana. Setelah Tan pergi, Ice dan Perth kembali bersenang-senang. Karena terbawa suasana, mereka pun melakukan mantap-mantap di gudang kolam renang. Beberapa minggu kemudian, Ice datang menemui Perth sambil membawa alat tes kehamilan. Ice memberitahu Perth bahwa dia tengah hamil anak dari Perth. Seketika, Perth pun merasa terkejut akan berita tersebut. Saat ini dia dan Ice masih remaja yang harus belajar di sekolah dan menata masa depan yang baik. Namun akibat kesalahan mereka, Ice malah hamil duluan sehingga bisa membuat masa depan mereka menjadi hancur. Setelah berdiskusi panjang lebar, Ice dan Perth memutuskan untuk tidak mempertahankan calon anak mereka. Namun ketika berada di rumah sakit, Ice tidak sanggup melakukan hal tersebut. Kemudian mereka pun mencari cara lain untuk melenyapkan calon anaknya dengan meminum sebuah obat. Setelah Ice meminumnya, dia mulai merasakan sakit yang luar biasa. Tak lama kemudian, anak mereka yang belum terbentuk mulai keluar dengan sendirinya dari perut Ice. Perth yang merasa sedikit bersedih segera menguburkan anak mereka yang telah meninggal di suatu tempat. Beberapa hari setelahnya, Ice tiba-tiba saja melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari ketinggian 10 meter di kolam renang yang kosong. Hal itu tentu membuat semua orang terkejut termasuk Tan. Setelah kematian Ice, Tan merasa sangat bersedih dan bersalah karena tidak bisa menjaga Ice dengan baik. Kini Tan berubah menjadi sosok yang dingin dan tidak lagi peduli akan siapapun. Akibatnya, Tan memutuskan untuk tidak aktif lagi sebagai atlet renang. Berbanding terbalik dengan Perth yang menjalani hidupnya dengan normal tanpa memikirkan Ice lagi. Perth ini sejak dulu memang terkenal sebagai playboy yang suka mencari wanita cantik. Karena Tan tidak menjadi atlet renang lagi, Perth pun menjadi penggantinya di sebuah perlombaan renang. Perth pun berhasil mendapatkan medali emas dari perlombaan itu dan membuatnya menjadi siswa yang berprestasi di sekolahnya. Saat ini Perth berpacaran dengan teman sekolahnya yang bernama Min. Saat Perth akan pulang ke rumah, dia melihat Tan sedang berada di sekolah. Dia pun segera menghampiri Tan yang sedang merenung di kolam renang. Di sana Perth meminta Tan untuk menjalani kehidupan normalnya lagi. Bersedih terus-menerus tidak akan membuat Ice hidup kembali. Kemudian Tan memberitahu Perth bahwa ternyata Ice bunuh diri akibat hamil di luar nikah. Tan sendiri tidak menjelaskan mengapa dia tahu jika Ice bunuh diri karena hamil, tapi yang pasti untuk saat ini Tan berencana untuk mencari tahu siapa yang telah membuat Ice hamil.
Tan ingin membalaskan dendam Ice pada orang yang telah membuat Ice menderita. Mendengar hal itu, Per pun menjadi ketakutan. Dia tidak ingin Tan mengetahui tentang hubungan masa lalu Per dengan Ice. Keesokan harinya, Per diam-diam hadir di acara 100 hari kematian Ice. Tak bisa lama, Per menerima SMS dari Tan yang menanyakan apakah acara peringatan kematian Ice sudah selesai atau belum. Rupanya saat ini Tan sedang menyelinap masuk ke rumah Ice untuk mencari HP milik Ice. Tak ingin Tan menemukan HP milik Ice, Per pun segera menyusul Tan ke rumah Ice. Sesampai di sana, ternyata Tan sudah pergi dari rumah Ice dengan membawa HP milik Ice. Tiba-tiba saja Per ini mulai diganggu oleh hantu dari Ice. Dengan hati-hati, dia pun segera pergi dari rumah Ice. Sesampai di rumah, Per langsung memakan telur mentah. Hal ini dilakukan Per karena guru renang Per yang menyuruhnya. Rencananya, Per akan mengikuti perlombaan renang yang akan segera dilangsungkan. Awalnya, Per ragu untuk memakan telur mentah itu, namun setelah mencobanya, Per malah menyukai rasa telur mentah tersebut. Saat berada di rumah sendirian, Per merasa seperti ada yang mengawasinya dan ternyata itu hanyalah ibu dan guru renangnya. Besoknya saat di sekolah, Per bertemu dengan Tan yang ingin berlatih renang untuk pertama kalinya setelah beberapa bulan tidak berenang. Tan memberitahu Per bahwa dia sudah menemukan HP milik Ice. Namun HP itu mengalami kerusakan parah hingga tidak bisa dinyalakan. Tan pun berencana untuk memperbaiki HP Ice di tempat servis HP. Ketika Tan sedang berenang, Per nekat membuka loker milik Tan untuk mencuri HP milik Ice. Akan tetapi Per tidak bisa menemukan keberadaan dari HP tersebut. Tak kehilangan akal, Per pun menelpon Tan untuk menanyakan toko servis HP yang sering dikunjungi oleh Tan. Per berpikir mungkin saja Tan sudah membawa HP Ice ke toko servis langganannya. Setelah mengetahui toko servis HP-nya, Per pun segera pergi ke sana. Dia mulai menanyakan tentang HP milik Ice yang diservis di sana, namun pemilik toko itu mengaku tidak pernah memperbaiki HP yang dimaksud oleh Per. Tiba-tiba saja Per mendengar suratan dari toko servis HP yang berada di sebelahnya. Tan pun bertanya mengapa Per datang kemari. Per pun membuat banyak alasan agar Tan tidak mencurigai dirinya. Pemilik toko servis mengatakan jika HP Ice tidak bisa diperbaiki dan data di dalamnya juga tidak bisa diselamatkan. Mendengar hal itu, Per pun merasa sangat senang. Keesokan harinya ketika sedang belajar, Per mendapat pesan dari Tan yang mengatakan jika dia sudah mengetahui siapa yang mengamili Ice. Per pun menggunakan kesempatan itu untuk ikut memfitnah orang itu supaya Tan berhenti menyelidiki kematian Ice. Rencananya Tan akan mengajak Per untuk mengajar orang tersebut. Sepulang sekolah, Per sangat terkejut melihat ibunya pingsan di dapur. Namun saat dicek, anehnya terdapat sepasang kaki yang berbeda dengan kaki ibu dari Per. Dan ternyata sepasang kaki itu berasal dari hantu Ice. Kemungkinan besar hantu Ice selalu meneror Per dikarenakan Per yang telah membuatnya hamil dan sengaja membunuh calon anak mereka. Kemudian Per membawa ibunya ke rumah sakit. Setelah diperiksa dokter, ternyata ibu Per sedang dalam kondisi hamil. Melalui alat USG, mereka melihat calon adik Per yang sudah mulai bergerak dan memiliki detak jantung. Akhir-akhir ini entah mengapa perut Per mulai buncit dan hal itu membuatnya menjadi sangat khawatir. Seketika Per mulai merasa parno dan membayangkan bahwa perutnya menjadi buncit dikarenakan dia sedang hamil. Ketika berada di sekolah, Per bertemu dengan Tan. Dia pun mengetahui bahwa Tan nantinya akan menjadi saingannya di perlombaan renang. Hal itu pun membuat Per menjadi cemas karena Tan berenang lebih cepat darinya. Sudah sejak lama Per mengincar juara satu dalam perlombaan itu, dan jika Tan ikut dalam perlombaan itu, maka keinginannya untuk menjadi juara satu tidak akan terwujud. Kemudian Tan mengajak Per untuk bertemu dengan orang yang dicurigai berpacaran dengan Ice. Dalam perjalanan ke sana, Tan mengendarai mobilnya dengan sangat cepat hingga membuat Per menjadi takut. Sesampai di sana, mereka berdua langsung bertemu dengan orang tersebut. Tanpa banyak basa-basi, Tan dan Per langsung memukuli orang itu hingga dia pingsan. Beberapa hari kemudian, Per terus memakan telur mentah dalam jumlah yang tidak wajar. Kemudian dia pun ingat jika ibunya pernah bercerita bahwa saat dia hamil, dia suka mengkonsumsi telur mentah.
Seketika Per pun merasa takut karena akhir-akhir ini dia menyukai telur mentah dan perutnya juga semakin lama semakin membesar seperti perut orang yang sedang hamil. Dia mulai berasumsi bahwa mungkin saja dia sedang hamil. Namun hal itu sangatlah tidak masuk akal karena pada dasarnya laki-laki itu tidak memiliki rahim dan tidak akan bisa hamil. Untuk memastikan hal tersebut, Per pun segera pergi ke rumah sakit dan segera menyelinap masuk ke ruang pengecekan kandungan. Di sana, Per menggunakan alat USG untuk melihat apa yang ada di dalam perutnya, dan dari sana terlihat bahwa di dalam perut Per terdapat sesuatu yang bergerak-gerak. Selain itu juga terdengar suara detakan jantung. Per pun mulai merasa panik karena hal tersebut. Di sekolah, Per bertemu dengan Tan yang saat itu sedang berada di lab komputer. Ternyata Tan masih merasa penasaran tentang identitas asli dari orang yang diajak berbicara dengan Ice di Facebook. Maka dari itu, Tan mulai mencari tahu password dari akun Facebook Ice. Mengetahui hal itu, Per segera menyelinap masuk ke dalam rumah Ice untuk menghapus seluruh percakapannya dengan Ice yang ada di Facebook. Di sini Per berpacu dengan waktu karena jika Tan masuk lebih dulu ke akun Facebook Ice, maka Tan akan tahu jika Per adalah orang yang berusaha hubungan Tan dengan Ice. Sementara itu, setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Tan bisa masuk ke akun Facebook dari Ice. Dia pun mulai membuka percakapan antara Per dengan Ice. Saat dia akan membuka video yang memperlihatkan pengakuan cinta Per pada Ice, tiba-tiba saja percakapan Per dan Ice menghilang. Akibatnya Tan pun tidak bisa melihat isi dari video itu. Ternyata riwayat percakapan itu menghilang karena Per sudah menghapusnya dari akun Facebook Ice yang ada di laptopnya. Setelah menghapus percakapan itu, Per pun segera pergi dari rumah Ice. Keesokan harinya, Per dijadwalkan akan mengikuti babak penyisian di perlombaan renang. Sebelum itu, Per sudah menutup perutnya yang bunci dengan menggunakan stagen. Selain Per, Tan juga ikut dalam perlombaan itu. Saat semuanya sudah bersiap untuk masuk ke air, Per terlihat sangat cemas dan takut jika perut buncinya dilihat oleh banyak orang. Ketika gilirannya masuk ke dalam air, Per ini malah kabur dari sana. Dia segera pergi menuju tempat di mana dia menguburkan anaknya yang telah mati. Dia pun mulai membuka kuburan itu dan di sana dia tidak menemukan mayat anaknya tersebut. Tiba-tiba saja perut Per malah semakin membuncit. Hal itu pun membuat Per menjadi stres. Dia tidak terima jika calon anaknya yang sudah mati itu malah berpindah ke dalam tubuhnya yang mengakibatkan Per menjadi hamil. Per segera pulang ke rumahnya dan di sana dia mulai mengambil cutter. Dengan cutter itu Per mulai mengiris perutnya sendiri. Tak berselang lama ibu Per mendobrak masuk ke kamar Per. Dia pun segera membawa Per ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dari hasil pemeriksaan dokter, ternyata Per ini tidaklah hamil. Dia hanya menderita kelebihan cairan pada perutnya yang diakibatkan oleh penyakit hepatitis B. Karena kondisi mental Per masih kacau, dokter pun memberinya suntikan penenang agar dia tidak memberontak. Ketika Per sedang tidur, Tan tiba-tiba saja datang ke rumah sakit. Dia mulai membawa Per ke kolam renang dan membawanya naik ke atas tempat meloncat. Di sana, Tan mulai mengungkapkan sebuah kebenaran bahwa sejak awal dia sudah mengetahui bahwa Per adalah orang yang sudah merebut Ice darinya. Selama ini Tan hanya berpura-pura tidak tahu akan hal itu hanya untuk melihat Per menderita karena rasa bersalah. Sebelum Ice dikabarkan bunuh diri, Ice sendiri mengirimkannya pesan yang mengatakan jika Ice ingin bertemu dengan Tan. Namun tiba-tiba Ice malah melakukan bunuh diri. Sejak saat itu Tan tidak percaya jika Ice melakukan bunuh diri. Lalu terungkaplah kejadian sebenarnya di mana Ice ini tidak sengaja dibunuh oleh Per. Sebelum kematian Ice datang menemui Per untuk meminta putus dengannya karena Ice ingin kembali berpacaran dengan Tan. Namun Per tidak mau putus dengan Ice. Terjadilah sedikit pertengkaran di antara Ice dan Per yang mengakibatkan Ice meninggal dunia. Karena tak ingin bertanggung jawab atas kematian Ice, Per sengaja menjatuhkan mayat Ice dari ketinggian agar semua orang mengira jika Ice meninggal akibat bunuh diri. Kini Tan berencana untuk membalaskan dendam Ice dengan cara membunuh Per. Ketika Tan mempersiapkan tali untuk menggantung Per, tiba-tiba saja Per mencoba kabur dengan meloncat ke dalam air. Dengan cepat Tan pun ikut masuk ke dalam air. Lalu terjadilah pertarungan antara Per dengan Tan di dalam air. Di sana Per tahu jika Tan sangat lemah saat menahan nafas di dalam air. Per pun memanfaatkan kelemahannya itu untuk membunuh Tan dengan cara menenggelamkannya. Pada akhirnya Tan pun meninggal akibat kehabisan nafas.
Setelah kematian Tan, Per membawa mayat Tan ke atas permukaan. Kemudian Per mengikatkan batu pada kaki Tan, lalu menenggelamkan mayat Tan ke dalam air. Ini dilakukan Per agar kematian Tan terlihat seperti bunuh diri. Keesokan harinya, berita kematian Tan pun mulai menyebar. Semua orang berpikir bahwa Tan meninggal karena bunuh diri. 6 bulan setelah kematian Tan, Per menjalani kehidupannya dengan normal. Dia juga mendapat banyak penghargaan di perlombaan renang. Meskipun pencapaiannya terbilang sangat luar biasa, Per terlihat selalu murung dan tidak bahagia. Dalam hatinya, Per merasa sangat bersalah karena telah membunuh Ice dan juga sahabatnya yaitu Tan. Sampai akhir hayatnya, Per akan merasa menderita akibat rasa bersalah tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.